Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa nusallimu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika sayyidina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'azabi lasyadid. Sadaqallahul 'azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu 'ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Hadirin mukarram, anak-anak ada gelas MC kita Ketua Majelis Ta'lim Nurul Hidayah Bapak Ustaz Bapak Munarlah, mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan dan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahibul musibah keluarga besar Bapak Arudi yang malam ini adalah merupakan malam takziah yang kedua. Mudah-mudahan almarhum beliau adalah orang yang baik. Mudah-mudahan segala dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga di alam kuburnya Allah berikan nikmat kubur. Dan mudah-mudahan keluarga yang ditinggalkannya diberikan kesabaran Allah Subhanahu wa taala. Para asatidz, para tokoh masyarakat, tokoh agama, khusus Bapak Ustaz Abdul Qadir, Bapak Ustaz Hasanuddin, Bapak Ramli, dan para tokoh-tokoh yang lain yang tidak bisa sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan beliau senantiasa diberikan kesehatan, umur panjang, dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit, baik sakit jasmani maupun rohani, baik yang sedang sakit di rumah masing-masing maupun di rumah sakit. Wabil khusus guru kita Bapak Haji Ahmad Jubaidi, beliau mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah pulihkan dari penyakitnya sehingga bisa beraktivitas kembali untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillah. Pada malam hari ini adalah malam Sayyidul Lail, malam mubarakah, malam Jumat, malam rajanya malam. Allah takdirkan pada malam hari ini kita duduk bersimpuh di majlis yang mulia ini. Cukup alhamdulillah, jamaahnya banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan ini istiqomah. Siapa istiqomah? Istiqomah setiap malam Jumat, luangkan waktu minimal seminggu ini sebagai amaliyah ibadah kita, ta'lim kita berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan yang hadir di sini Allah catat menjadi orang-orang yang istiqomah, orang yang senantiasa taat kepada Allah, taat ta'limnya, taat beribadahnya, dan mudah-mudahan setiap langkah demi langkahnya dari yang terjauh dan terdekat, dari rumah yang atas sampai ke bawah, mudah-mudahan setiap langkahnya menjadi kibarat terhadap dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke haribaan junjungan kita. Dialah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Mudah-mudahan doa kita malam hari ini dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita di yaumul qiyamah Allah memberikan syafaatul uzma dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kita masa transisi sekarang, mudah-mudahan kedepannya kita corona cepat hilang. Amin. Mudah-mudahan anak-anak kita pun bisa bersekolah. Amin. Rencananya kita ada PTM, tapi nunggu rumah yang syaratnya. Jangan heran, nanti ada gurunya dites juga, kepala sekolahnya, termasuk ada orang tuanya. Kalau lulus, SK keluar baru bisa buka. Ya mudah-mudahan corona cepat hilang, kita ini hidup normal. Hadirin rahimakumullah, ada 3 janji Allah Subhanahu wa taala, dan Allah tidak pernah ingkar janji kepada hamba-Nya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan pernah ingkar janji kepada hamba-Nya. Apa janji Allah yang pertama? Kata Allah di dalam surat Ibrahim ayat 7 yang saya tadi bacakan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Terima kasih. Kopinya sudah datang. Apa janji Allah dalam ayat tadi? Kata Allah, la in syakartum, jika engkau bersyukur. Apa janji Allah kepada orang-orang yang bersyukur? La azidannakum, bagi orang-orang yang bersyukur kepada Allah, maka Allah akan tambahkan nikmat. Mau gak? Mau. Apa itu syukur? Syukur itu adalah berterima kasih kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan kita akan memanfaatkan nikmat itu sesuai dengan kehendak Allah. Itu namanya syukur. Allah memberikan rezeki kepada kita. Ingat, rezeki itu bukan hanya sekedar bentuk benda. Kopi ini rezeki, alhamdulillah. Minuman rezeki, alhamdulillah. Tuh. Badan kita sehat, rezeki, alhamdulillah. Keluarga sehat, rezeki, alhamdulillah. Itu semuanya nikmat dan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah, kalau kita diberikan rezeki nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang saat ini nikmat yang paling berharga nikmat apa? Sehat wal afiyah. Setelah nikmat iman dan Islam. Yang pertama nikmat iman dan Islam. Karena apa? Kita bersyukur kepada Allah, kita bisa kumpul di sini, kita bisa bermuhazahah, bisa ta'lim, melaksanakan perintah Allah, karena kita mempunyai nikmat yang Allah berikan pada kita. Nikmat apa? Iman dan Islam. Karena kita orang yang beriman, kita yang mengaku sebagai muslim, maka berkewajiban kita untuk ta'lim, mencari ilmu. Ya. Yang kedua, nikmat sehat wal afiat. Betapa berharganya nikmat sehat wal afiat. Ya. Orang punya harta miliaran, orang punya harta triliunan. Kalau sakit kira-kira bisa nikmatin apa enggak? Yang ada dengan sakit itu harta dan bendanya bisa habis, betul apa enggak? Apalagi zaman corona sekarang, sekali dapat satu keluarga dapat juga. Bersyukur kita, alhamdulillah diberikan kesehatan. Ini adalah merupakan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Maka bagaimana cara mensyukuri kesehatan kita? Allah memberikan kesehatan, Allah memberikan umur panjang. Ini rezeki nikmat yang tiada berharga, yang tiada tara.
dibandingkan dengan harta. Ini pemberian siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimana cara mensyukurinya? Maka semua gerak badan kita ketika kita diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kesehatannya itu dimanfaatkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semakin badan kita dipakai beribadah, ibadah luas. Mencari rezeki adalah ibadah. Talabul halali faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Bahwa mencari rezeki itu rezeki yang halal, yang haram enggak? Yang halal. Faridatun adalah wajib bagi setiap muslim laki-laki dan perempuan. Makanya ketika pagi-pagi mau bekerja, keluar dari rumah baca doanya bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil alim. Langkahkan kaki kita minta kepada Allah, ya Allah saya niatkan langkah ini adalah untuk mencari rezeki yang halal, maka Allah akan catat dan setiap langkah itu menjadi ibadah. Mati ketika kita menuju tempat kerja, niatnya ibadah, insya Allah husnul khatimah. Apalagi datang ke ta'lim, ya minimal 1 minggu kita harus diisi jasmani dan rohani. Coba sekarang gak dikasih makan, lemes gak tuh badan kita? Lemes gak? Jangan lama-lama gak ngerokok aja sepuluh aja lemes, angun, wasem. Jangan mentang-mentang saya ngerokok ya. Tapi asem, coba berhenti ngerokok, asem. Mending ngerokok daripada makan. Berani ya? Ngerokok sebatang gak makan sehari bisa cukup. Kuat. Sabar. Ya alhamdulillah gak apa-apa, ngumpul seperti ini berkah. Niatkan dari rumah karena Allah untuk silaturahim. Niatkan dari rumah ke sini karena Allah untuk taklim. Maka kita bukan hanya berkumpul kita semua, kita gak tahu jin Islam pun ada di sini, para malaikat ada di sini. Ayo, jangan malaikat Israel aja. Ya. Apalagi kita gak tahu malaikat Israel siapa yang ngincer. Ya kalau kita dalam keadaan taklim, dalam keadaan beribadah, dalam keadaan silaturahmi, niat ibadah seperti ini, Allah cabut nyawa melalui malaikat Israel, maka insya Allah mati kita husnul khatimah. Dan mati husnul khatimah apalagi ketika doa, ada doa yang sangat dibenci oleh setan. Doa apa? Doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Ya Allah, kita meminta kepada Allah, matikanlah kami, matikanlah saya dalam keadaan husnul khatimah. Ini doa dibenci oleh setan. Kenapa? Kalau manusia matinya dalam keadaan husnul khatimah, maka insya Allah dia akan selamat dunia dan akhirat. Ada yang meninggal dunia kemarin, lihat ada ketua MUI, pengurus MUI ya, kemarin dia sedang muktamar, sedang dalam keadaan memikirkan umat, berikan fatwa umat, Majelis Ulama Indonesia, ya, organisasi juga baik, Majelis Ulama, bukan organisasi maksiat. Dia sedang berkumpul, dia sedang memberikan tausiah atau mendengarkan tausiah, tiba-tiba dia dicabut nyawanya oleh Allah, insya Allah husnul khatimah. Apalagi orang ketika sholat, tiba-tiba ketika sujud dia tidak bangun lagi, digoyang-goyang tidak bisa, dalam keadaan husnul khatimah. Ingin seperti itu? Ingin, maka kita biasakan ketika sujud yang terakhir, maka sempatkan di sana kita doa Allahumma inni as'aluka husnul khatimah. Buat apa kita punya harta? Buat apa kita punya mobil? Buat apa kita punya rumah? Ketika mati semuanya ditinggal. Buat apa kalau matinya dalam keadaan su'ul khatimah? Apa su'ul khatimah? Mati dalam keadaan buruk, na'udzubillah. Ada yang mati dalam keadaan berzina, gak bisa dicabut, dibawa ke rumah sakit. Udah malu, mati lagi. Mati dalam keadaan minum minuman keras, dan dia memang mau mati. Udah ketahuan araknya, segala macam campur
apa lagi? Autan, campur apa lagi? Ya mati entim. Memang mau mati. Mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan maksiat. Syu'ul khatimah. Na'udzubillah. Pak, saya banyak dosa. Ya udah, walaupun banyak dosa, sholatlah. Walaupun dah kita mah sholat juga belum tentu, yakinlah kepada Allah. Maka ketika sholat kita bersujud di sana, maka semua dosa-dosa kita akan berguguran. Walaupun dosa kita, selagi kita masih di dunia, selagi nyawa kita belum ada, tenggorokan belum dicabut oleh malaikat Israel, kita tobat, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi kita duduk di majlis ilmu ini, Bu. Berapa langkah tuh dari atas? Setiap langkahnya Allah gugurkan dosa-dosa kita. Alhamdulillah. Minggu depan rapi seperti ini kan? Insya niatkan, niat ibadah, niat kebaikan, baru niat saja dicatat oleh malaikat, dapat kebaikan. Walaupun minggu depan mas saya lupa, lupanya kelamaan lagi. Tapi udah dicatat oleh malaikat. Ya, kebaikan, setiap kita niatkan kebaikan, Allah catat oleh malaikat dan kita dapat kebaikan. Insya bagi anak mudanya ini ada Berli, teman ini oleh Berli yang lainnya daripada tawuran dulu makanya. Siapa? Jadi dong, melotong. Ini mah anak keluar guru maju depan, samperin ke depan, taruh di sini, pulang lagi keluar tawuran. Mati. Ntar apain jaga di depan doang, liatin doang, nggak dijaga tawuran dia. Ketika tawuran dia lari. Beli nih, Beli tenang, ada Beli. Beli suka patroli, jadi tahu-tahu di sini, ntar tahunya pada tangkepin aja. Iya, hati-hati punya anak sekarang itu ya kejauhan orang mau tawuran ya, kalau mati aja dua-duanya. Masih mending kalau mati, gak mati masuk rumah sakit bayar lagi. Aduh, belum covid lagi. Tahu bilang. Susah lagi nguburinnya. Tegal Arun udah penuh. Kecuali mau ditumpuk. Rorotan sana udah mau penuh juga, udah bawa ke kampung sana. Nyusahin. Sekarang mati aja, jangan bikin mau mati. Mati dalam keadaan tawuran. Mending Sul Khotimah. Mending kalau mati di Palestina tuh ngelawan Israel. Tenaga jangan dikeluarin dulu anak muda. Suatu saat nanti ketika kita panggilan jihad fisabilillah, siap paling depan. Insya Allah matinya husnul khotimah. Jadi janji Allah yang pertama, la in syakartum la azidannakum. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah akan tambah liman. Jadi yang pada malam hari ini Allah berikan rezeki, diberikan pada kita ada minumnya dan sebagainya. Ini sebagai tanda syukur nikmat. Keluarkan rezekinya, la azidannakum. Besok Allah akan ganti dan melipatkan. Insya Allah. Tapi wala in kafartum inna azabi asyadid. Jika kita kufur terhadap nikmat Allah, tunggulah azab Allah yang sangat pedih. Jangan corona ini azab ya. Kenapa? Coba lihat, kita lagi susah-susah sekarang. Vaksin, nyari kerjaan susah. Kemarin lihat pejabat-pejabat. Begitu laporan kekayaan meningkat 100%. Ada menteri baru berapa, kita bukan gini sih. Ada berapa bulan kekayaannya awalnya 900 juta, sekarang udah 12 miliar. Mau gak jadi gitu loh? Ya kita bukan usudon, silakan mungkin daripada kerjaannya hebat banget gitu. Coba kasih rakyat. Kok indeks ekonomi naik, tapi utangnya juga naik. Kalau indeks ekonomi naik, berarti rakyatnya harusnya sejahtera, betul apa enggak? Betul. Kalau kayak seperti ini, ukur nikmat, na'udzubillah nih. Jangan-jangan negara dengan azab. Na'udzubillah. Syukur ya. Mudah-mudahan kita termasuk semuanya abdan syakuro. Orang-orang yang menjadi hamba-hamba yang selalu bersyukur kepada Allah. Orang yang bersyukur kepada Allah bukankan hanya sekedar nikmat. Ketika Allah berikan musibah saja, dia akan syukuri. Kenapa? Karena ketika Allah memberikan musibah, pada hakikatnya Allah sayang kepada kita. Dengan adanya musibah kita hadapi dengan kesabaran, dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat Nabi Ayub. Betapa Nabi Ayub senang banget dengan musibah. Semuanya sampaikan ada ulat, tapi dia tetap beribadah kepada Allah. Tapi Allah ganti untuk memujinya. Setelah itu Allah kembalikan kepada semula. Hartanya habis, intinya pada lari, kabur kan gitu kan?
Ya biasa, kalau istri kita kalau kita udah sengsara gitu kabur kawin lagi gitu. Tinggal gitu. Tapi Allah kembalikan semuanya berkat kesabaran. Tuh, sabar ya. Yang kedua, tenang aja, bentar, 3 janji Allah. Yang kedua janji Allah apa? Kata Allah, ud'uni astajib lakum. Allah memerintahkan pada kita bahwa Allah itu yang maha segalanya. Allah yang punya duit, Allah yang punya rezeki, Allah yang menciptakan langit dan bumi. Maka mintalah kepada siapa? Allah. Kita diperintahkan oleh Allah untuk berdoa. Orang yang tidak berdoa, orang yang sombong. Ya, lo dan ngobrol, perhatikan, Bang Epul, insya Allah jadi anak soleha. Katanya mau merit ya? Insya Allah merit berkah. Murid saya udah pada punya cucu-cucu bagus semua. Ya 18 tahun di sini ya. Saya juga masih di sini, alhamdulillah sampai kapan nggak tahu nih. Pensiun saya 10 tahun lagi. Kalau nggak di sini saya ditendang kemana? Nggak ada lagi di sini Mas Kun. Nggak tahu dapat rumah nggak tahu. Nah tenang aja nggak apa-apa. Ya kita juga nggak tahu umur kita. Allah memerintahkan kepada kita berdoa. Dan janji Allah, kalau kita berdoa kepada Allah, pasti Allah akan kabulkan. Tapi kapan dikabulkannya? Nih, ada doa kita yang dikabulkannya langsung. Ada doa kita dikabulkan kenapa? Dikabulkan karena habis karena maksiat dan dosa-dosa kita. Jadi gimana dulu? Ini kita doa, kok kita nggak bisa itu dosa-dosa kita tuh dikabulkan karena banyak dosa-dosa kita tertunda. Ada yang doa kita Allah langsung kabulkan di dunia. Tapi juga ada Allah berikan doa-doa kita Allah kabulkan nanti di akhirat. Tapi yakin, ketika kita berdoa tergantung prasangka kita kepada Allah. Yakin nggak? Modalnya apa? Yakin. Kalau yakin doa ini Allah kabulkan, Allah pun berprasangka baik kepada kita. Tapi kalau kita nggak yakin ya salah. Ngedoa sampai ngelelah kesana kemari nggak jelas. Yang ngedoa aja pasti Allah kabulkan. Makanya nih kalau habis sholat, ya. Habis sholat tuh jangan cepat-cepat lari. Berapa menit sih kalau baca zikir itu? Nggak nyampe 30 menit. Oh dunia dikejar sholat, gitu kan? Coba habis sholat baca istighfar minimal 3 kali. Padahal minimal tuh 70 kali dosa kita aja lebih. Baca subhanallah berapa kali? 33 kali. Alhamdulillah 33 kali hamdalah. Takbir 33 kali. Tahlil la ilaha illallah 34. Hanya 100 kali, gak nyampe 2 menit. Buat apa lari-lari? Padahal nongkrongnya di luar. Gimana? Coba waktu sempatkan kita ibadah itu. Kalau dihitung ibadah kita dari hidup kita hanya berapa persen sih? Hanya berapa menit sih? Sholat kita aja sehari berapa menit? 5 menit itu banter, lama banget sholat 5 menit. Kalau 5 menit saja sehari ya, kalau wajibnya saja 5 hanya 25 menit. Kalau ada sunnahnya masih mending, betul kan? Ya. Padahal itu adalah hal yang sangat memberatkan amal kebaikan buat kita semua. Itu kan? Saya mah ngejar takut ya udah gak apa-apa. Masih mending kalau bicaranya masih istighfar. Baca tuh. Ya. Coba sempatkan gitu kan. Justru kita harus istilahnya kita sholat itu adalah bukan untuk orang lain, untuk kita. Ya bukan sholat untuk kita yang butuh. Gitu kan? Sebenarnya kita hanya menunggu sih yang namanya kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang berjalan itu pasti mati. Bisa kebetulan sama Pak Rudi ngobrol di kebun gitu kan. Memang kita habis sholat sering ngobrol sama mereka gini gitu. Gak sangka kan? Kita juga gak tahu di antara kita ini kapan. Gak tahu, Allahu a'lam. Tapi yang jelas semuanya sudah punya tiket. Tiket apa? Kematian. Sayangnya di tiket itu Allah tidak berikan waktunya, harinya, bulannya, tahunnya. Ada yang mungkin bulannya depan gitu kan, wallahu a'lam. Jamnya wallahu a'lam. Coba tuh. Tapi kita kalau selalu kita ingat doa kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau kita Allah kabulkan doa kita dan Allah terus kita ulang-ulang, Allahumma inni as'aluka li husnil khatimah
khatimah, janji Allah pasti Allah akan kabulkan. Maka sempatkan ketika sujud itu jangan terlalu cepat-cepat, apalagi yang terakhir, cepatkan doa tersebut. Kita berharap mati kita, betapa indahnya kalau mati kita dalam keadaan sujud kepada Allah. Betapa indahnya mati kita kalau dalam keadaan kita sedang berbuat kebaikan. Betapa indahnya mati kita kalau kita sedang taklim. Subhanallah. Husnul khatimah itu tuh doa tuh sebelum mendoakan rezeki itu tuh. Ya, karena itu kalau kita matinya husnul khatimah ketika memang akhir hayatnya, maka kesalahannya itu akan selamat dan insyaallah masuk surga Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika matinya dalam keadaan su'ul khatimah, ya sudah kesalahannya celaka. Nauzubillah. Tapi masih ada harapan di alam barzah. Kenapa? Alam barzah itu adalah merupakan alam di mana jembatan yang menghubungkan antara dunia dengan akhirat. Belum akhirat. Alam barzah itu masih alam kubur. Maka ketika manusia meninggal dunia, 7 langkah orang yang menguburkan, itu nyawa dikembalikan lagi kepada diri kita. Kalau dia mendapatkan ketika malaikat munkar dan nakir datang, kemudian malaikat munkar dan nakir memberikan pertanyaan kepada kita, kita mampu menjawabnya, maka kita akan terbebas daripada siksa kubur. Marrabbuka, siapa Tuhanmu? Siapa Tuhanmu? Allahu Rabbi. Mas Kudi. Allahu Rabbi. Siapa yang mau menjawab? Apakah mulut kita? Tidak. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Itu surat Yasin. Pada hari itu mulutnya dikunci. Yang ngomong adalah tangan. Yang jadi saksi adalah kaki. Kenapa mulut? Mulut suka banyak bohongnya. Kita kan banyak bohongnya kan, bohong sama bini, bohong sama nanti di sana nggak bisa bohong. Ketika malaikat marrabbuka, siapa Tuhanmu, mampukah kita menjawab Allahu Rabbi, Allah adalah Tuhanku? Bagaimana kita mau menjawab, dapat menjawab Allah adalah Tuhanku kalau kita jauh daripada Allah? Sholat gak pernah, ngaji gak pernah, ngumpul kiri gak pernah. Bagaimana Allah bisa dekat dengan kita? Di hati kita pun tidak ada Allah. Jarang kita mendapatkan la ilaha illallah. Jarang kita mendengar Allah. Jarang kita zikir kepada Allah. Jarang kita ibadah, melaksanakan perintah-perintah Allah. Bagaimana kita bisa menjawab pertanyaan malaikat munkar dan nakir Allahu Rabbi? Tapi kalau setiap saat kita terus memenuhi panggilan Allah, azan panggilan Allah, salat 5 waktu, zakat panggilan Allah, puasa panggilan Allah, taklim panggilan Allah, selalu dalam mulutnya berzikir, membaca Al-Quran dan zikir yang lainnya, insya Allah amal kita yang akan menjawab pertanyaan malaikat Israel, marrabbuka, Allahu Rabbi. Tuh, percaya gak? Yakin? Kalau nggak percaya duluan aja, nanti balik lagi ya, bener gak? Gitu. Mutar. Yang kedua, apa pertanyaan malaikat Israel? Marrabbuka tadi. Yang kedua, man imamuka, siapa imammu? Wah, imammu Ustaz baru? Bukan. Hasanuddin? Bukan. Apa imam kita? Ayo. Imam kita apa imam kita? Al-Quran imami. Al-Quran itu pemimpin kita, imam kita yang mengatur kita. Mampukah kita menjawabnya? Insya Allah yang sering baca Yasin, insya Allah. Yang sering baca khatmil Quran, insya Allah. Sering membaca Al-Quran, insya Allah.
Allah. Mulut kita sering membaca Al-Quran, mulut kita mempelajari Al-Quran, mulut kita mengamalkan Al-Quran, maka Al-Quran itu akan menjawabkan pertanyaan malaikat Israil. Man imamuka Al-Quranul Karim imami. Karena pemimpin kita itu Al-Quran. Al-Quran itu kalamullah. Al-Quran itu dusturul muslimin. Al-Quran itu undang-undang dasar umat Islam. Aturan yang mengatur untuk umat Islam. Orang yang mengikuti aturan dari Allah, Al-Quranul Karim, yang bukan membuatnya manusia tapi Allah yang membuatnya, maka insya Allah akan selamat dunia dan akhirat. Tapi kalau orang yang sudah menginjak-injak Al-Quran, bagaimana kelak kita bisa menjawab pertanyaan malaikat Israil? Bagaimana kita bisa menjawab malaikat Israil kalau kita tidak pernah menyentuh Al-Quran? Yuk ngaji yuk. Minimal one day one juz bisa gak? Satu hari satu juz. Bisa gak? Insya Allah. Gak bisa satu hari satu juz, satu hari satu ayat. Tapi kalau sering ke masjid habis sholat kita bacaan trikul aja. Trikul, tahu trikul? 3 kul. Kul huwallahu ahad. Surat apa? Al-Ikhlas. Surat Al-Falaq. Surat An-Nas. Wah, jangan salah, siapnya besar. Kita membaca surat Al-Ikhlas 3 kali, bagikan kita khatmil Quran. Membaca surat Al-Ikhlas 10 kali, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Subhanallah. Bahkan ada cerita ketika zaman Rasulullah, ada orang yang meninggal dunia, dia punya utang. Dan utangnya itu dia tidak mau, belum dibayar, maka para sahabat dan malaikat menyuruhnya jangan menyolatkannya. Ya. Maka kemarin ketika orang yang meninggal dunia, kita bebaskan mereka, orang yang meninggal dunia itu, bahwa utangnya sudah bebaskan, yang tanggung jawab siapa? Keluarganya. Karena utang sampai sono juga habis. Jadi kalau ada utang piutang nih, kasihan, ngomong ke keluarganya. Tapi lebih bagus kalau kita ikhlaskan, jadi amalia ibadah. Jadi karena keluarga udah ngomong, artinya kita berharap orang yang meninggal dunia itu udah bebas dari utangnya. Sebagai tanggungannya adalah keluarga. Keluarga jangan nyebut waris doang. Ngerti? Nih ya. Ngerti, makanya anak ajarin nih, biar nanti kita numpuk-numpuk harta, banyak rumah, kita meninggal dunia rebusan waris, bukan ngedoain. Oh, itu dakdikduk tuh, rebut waris tuh, dakdikduk di mana? Dalam kuburnya. Dan hawanya, walaupun dia orang alim, ketika bagi waris, oh setannya banyak besar. Saya ngalamin, tapi alhamdulillah beres. Bener, harus ada orang ketiga. Maka ketika orang yang meninggal dunia, lihat hartanya. Yang pertama, tanggung jawab, adakah orang tua kita yang utang piutangnya? Dibayarin dulu. Kalau nggak ditanya, kalau alhamdulillah kalau ngilasin ya sedikit mah ngilasin aja. Kalau 5 juta 10 juta gimana caranya? Wah, saya baru-baru nggak punya harta. Ya, ahli waris harus nanggung utangnya juga. Itu ya. Tanggung jawab. Kalau misalkan dibagi waris kan cowok lebih banyak daripada cewek 2 kali. Ya begitu juga kalau ada utang cowok 2 kali lipat daripada ceweknya. Gitu. Adil. Itu lebih adil, kan? Jadi nih kalau orang yang meninggal dunia, nih jangan ribut dulu hartanya nih. Makanya ngaji. Kalau kita kasihan sama orang yang sudah meninggal dunia, satu, lihat dulu utang piutangnya udah beresin dulu. Yang kedua, lihat, oh bapak hartanya gini, kira-kira bapak itu kalau dihitung harta bapak, harta emak, kira-kira dengan uang ini dia udah haji belum? Belum. Kalau belum haji ternyata dihitung dia mampu untuk haji, maka badalkan untuk haji. Baik ibu maupun ayah, bapak. Yang lebih bagus lagi, kita sayang pada orang tua, sebagian hartanya wakafkan. Setelah itu ada sisanya, baru untuk keluarga. Insya Allah itu akan berkah untuk keluarga. Tapi hati-hati, kalau serakah dengan harta waris seperti itu, dia ada yang serakah kan? Wah, mombat semuanya, adik-adiknya nggak diperhatikan semuanya. Nah, paling setahun juga habis, tidak akan berkah. Dan ingat, kalau ada titipan dari orang tua, baik misalkan tanah apa, kalau bisa jangan dijual habis, kecuali kalau dibelikan lagi. Itu adalah keberkahan kita. Orang tua tuh sayang sama kita, nutupin di harta, kumpulin buat apa? Supaya hartanya itu digunakan untuk yang baik, bisa untuk cucunya lagi gitu.
Ini mah punya kakaknya dan sebagainya dijualin. Naudzubillah. Akhirnya apa? Gak berkah. Akhirnya apa? Hartanya habis. Kita mencari harta itu bukannya banyaknya, tapi sedikit, insya Allah berkah. Itu ya. Man imamuka, man kiblatuka. Mampukah kita menjawab mana kiblat kita? Mana kiblat kita? Ka'bah. Kalau kita sering sholat, setiap saat menghadap kiblat, melaksanakan sholat, insya Allah sholat kita akan menjawabkan pertanyaan tadi. Kalau nggak pernah sholat gimana? Udahlah, kalau keberatan nggak pernah sholat, tinggalkan tobat kepada Allah mulai sekarang. Sholat sebelum disolat. Pati semuanya yang jarang ke masjid, apalagi di rusun ya. Karena mau kemana lagi? Mau dimandiin di mana? Kecuali zaman COVID jadi dimandiin nggak sih ditolong. Sekarang zaman mandi dibawanya ujung-ujungnya kemana? Ke masjid. Jangan sampai sekali doang dibawa ke masjid ya. Makanya sekarang belajarlah ke masjid, subuh ke masjid, dohor ke masjid. Kalau nggak bisa ya minimal maghrib, isya. Jangan sampai nggak satu hari nggak nginjak masjid. Numpang mandi dah. Di masjid numpang mandi, numpang WC doang. Kalau jam 4 saya ke sono, kucuk anak muda, ngapain nak cewek sono? Numpang masjid habis itu pulang. Saya tahu anak-anak muda kalau sampai malam drang gendong sampai jam 4. Begitu ada tahlim saya itu pada kabur tuh ke rumah. Akhirnya apa? Ngantuk tidur. Itu hawanya, betul apa enggak? Coba semalaman kita mampu ngobrol ke sana kemarin, bubar. Itu di bundaran, di masjid pun kadang-kadang ada itu bubar juga. Bukannya sholat subuh. Masih mending saya salut sama anak-anak nih, anak-anak yang kecil-kecil itu. Kadang-kadang dia malam minggu, saya tahu, malam minggu keluyuran ke sana. Tapi dia kalau subuh suka ada di masjid. Kamu di masjid? Begadang. Masih mending dia begadang sholat subuhnya di masjid. Ini tua-tuanya, remajanya, temannya si Berli itu. Ngumpul-ngumpul habis tawuran, capek habis itu begitu ada waktu subuh, hawanya tidur akhirnya sholat subuh kagak. Bangunnya jam berapa? Jam 10 kesiangan. Subuh kesiangan. Bagaimana kita bisa menjawab sholat kita, menolong kita? Man kiblatuka. Ikhwanuka, siapakah saudaramu? Muslimin wal muslimat. Makanya kita hidup itu jangan mau sendirian. Kita itu hidup sosial. Orang meninggal dunia, dia mau gak mandiin sendiri? Enggak ada. Ada gak yang ngapain sendiri? Ada gak yang nguburin sendiri? Kecuali dia masih hidup dikubur. Ya, kita hidup bermasyarakat di seperti ini. Ada yang meninggal, ngumpul. Ada yang orang ini tolongin. Karena kita butuh orang lain, betul apa enggak? Betul, hidup itu sendirian bermasyarakat. PRT udah ngasih tahu, Pak RT udah gini, ini mah nggak mau juga. Biarin nanti kalau mati suruh sendirian aja ke sana. Itu kan, betul apa enggak? Kita punya saudara muslimin wal muslimat, saling silaturahim, saling kita damai, saling menolong di antara sama muslim. Maka insya Allah amal itu akan bisa menjawabkan kita semua. Ud'uni astajib lakum. Jangan petot terus kita doa. Ada waktu yang sangat mustajab ketika doa. Orang yang dikabulkan doa adalah orang yang satu terzalimi, orang yang teraniaya. Ketika orang teraniaya maka doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi kalau Nabi dan Rasul sudah jelas. Ada waktu-waktu yang sangat mustajab. Malam Jumat ini adalah waktu yang sangat mustajab. Makanya kita malam Jumat ini doakan para almarhum. Mereka itu sangat senang ketika dia ada di majlis taklim, dia baca Yasin. Alhamdulillah. Saya teringat masih ada waktu ya, nggak apa-apa ya, dikit ya, nggak apa-apa. Nih, mau kebanyakan nggak apa-apa. Ada seorang ulama bermimpi. Lah, seorang ulama itu bermimpi. Mungkin saya ulang-ulang nggak apa-apa yang dengar. Yang belum dengar dengerin nih. Ada seorang ulama ketika itu bermimpi. Apa mimpinya? Dia berada di kuburan yang sangat luas dengan alur. Dia bisa melihat. Kita kan nggak tahu. Kalau itu tahu yang namanya kucing, anjing itu tuh yang namanya lagi disiksa tuh rame kuburan semua terdengar. Kita aja nggak dengar, tapi ada yang sudah penelitian dikasih dia taruh alat mereka tuh yang cerita segala macam di kuburan itu. Nah seorang ulama udah melihat ketika sedang itu ada orang yang mengambilin kayak ayam tuh kayak ayam. Ayam kalau dikasih beras tur gitu kan, rebutan kan, patok tapi dapatkan dia. Siapa yang geli pasti dia dapatnya banyak, tapi rebutan.
Tapi ada orang yang nyantai aja. Nah dia tanya orang yang nyantai itu, kenapa anda nyantai banget tuh? Enak banget kamu nyantai di situ. Tenang aja, saya mah punya anak. Kalau tahu rahasianya apa? Aku tanya, Bang Udin yang ada di pasar jualan daging, kalau dia Abah Soleh ya. Nah, dia penasaran banget kenapa ya dia? Dia santai banget, dia kemudian diem. Kalau yang lain rebutan. Ternyata dia tanya, begitu dia bangun dia tanya, bener gak namanya Bang Udin? Dia tanya, Bang Udin, kamu jualan apa? Jualan daging. Apa sih yang kamu lakukan? Kata Bang Udin, saya di sela-sela kalau gak ada orang yang membeli, saya suka membaca Al-Quran dan doa saya khususkan untuk orang tua tersebut. Jadi gini, ketika kita doa dikhususkan untuk ekspres, nyampainya khusus ke orang tersebut. Tapi kita kewajiban kita orang-orang yang soleh, asalnya syaratnya muslimin wal muslimat, mukminin wal mukminat, dia pun dapat doa dari kita semua. Tapi tadi seperti apa doanya? Ketika kita memberikan makanan, ayam berebut begitu. Pingin yang mana nih? Pingin yang ekspres atau pingin yang gitu? Ada yang dapat dua-duanya, alhamdulillah. Makanya nih doa anak yang soleh, yang Bang Saiful doain nih. Doa ketika orang tua disiksa, ketika anak dia berdoa, Rabbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, maka Allah hentikan siksanya. Makanya anak jangan bangga kalau anak kita pintar Mandarin. Bagus pintar Mandarin. Saya juga gak bisa 18 tahun aja kalah sama anak-anak. Iya. Jangan bangga kalau anak kita pintar banget bahasa Inggrisnya, pintar matematikanya, tapi disuruh ngaji kagak becus. Sangat rugi. Makanya kalau bisa anak kita udahlah, kalau memang di sini, anak saya juga di sini, pondokin. Itu investasi yang sangat mulia. Alhamdulillah orang muslim sekarang banyak yang mondok. Dan jangan takut pondokin anak, insya Allah Allah berikan keberkahan. Yakin? Enak, paling enak coba masih daring sekarang coba. Pusing nggak kalau anak kita nih sekolah di rumah kuota habis gitu. Betul apa enggak? Ya gimana lagi, jangan nyerahin guru ya, ini pemerintah gitu semua gitu kan. Guru juga sama pusing, bikin konten segala macam tiap hari Zoom gitu kan. Bedek gitu. Memang enak banget guru, kata siapa enak guru? Di sini tiap hari datang, bikin konten seperti belajar seperti biasa di rumah. Ada anaknya begitu absen masih tidur, dalam macam ujian aja masih tidur. Gurunya nyamperin, anaknya masih tidur gitu. Saking itu. Sekarang enggak, ini enggak kena nih. Sekarang udah 2 tahun lulusnya lulus daring, tapi tetap mereka tadi coba kalau di pondok, enak gak di pondok? Ngajarin gak anaknya? Kagak. Udah sholat di sana, udah subuh udah dibangun, belum otomatis. Ngaji udah pasti ngaji. Masa iya sih anak di pondok gitu kan? Gitu kan? Ngaji, baca Al-Quran, mendoakan, sholat tahajud, paling kirim surat. Ya, duit habisnya udah kasih duit. Tapi pusing nggak kira kepala? Nggak pusing. Pusing apa? Pusing doang. Sekarang bedain pusingnya di sini, sama nggak anak kita? Jajan nggak anak kita? Siapa jajan kan? Kalau ke sekolah biaya nggak? Biaya juga kan? Kasih makan nggak? Coba hitung-hitung. Biayanya lebih mahal mana? Mahal di rumah. Belum pusing lagi ya, berantem. Apalagi zaman dari sekarang, anaknya suruh ngerjain, emak aja pusing. Ada yang marah-marah segala macam. Kayak cepet deh corona cepet habis sih. Kita juga udah pusing gitu kan. Sama tuntutan guru juga pusing, semua guru pusing, tapi gimana lagi? Tapi sekarang yang di pondok, alhamdulillah mereka doakan orang tuanya, dia jam 4 udah bangun, baca Al-Quran, sholat mah udah pastilah, namanya di pondok bukan sholat kelewatan, mungkin kecuali padu-padu banget akhirnya kabur gitu kan ya. Tapi biasanya gini, kalau anak pertama kita pondokin agak susah. Saya punya anak begitu dulu, temennya Berli itu mondok ke sana, termasuk Berli, jangan lo di pondok ntar susah lo, di pondok ntar kena hukuman lo. Dia mah gak jadi mondok, ternyata pernah mondok. Tapi alhamdulillah anak pertama mondok, udah otomatis tuh adik-adiknya masih mondok. Alhamdulillah. Ketika minimal masa iya kita baca Quran bisa, kita berharap ketika meninggal dunia di kiri kanan ada yang membacakan Al-Quran. Tiap malam setiap saat ada baca Al-Quran. Wasilahnya mudah-mudahan saya yatim piatu loh. Orang tua saya ingat masih di sini. Ketika mau meninggal dunia malam di sini kalau nggak salah waktu itu. Mudah-mudahan setiap anak berbuat kebaikan itu akan kontak dengan orang tuanya dan pahalanya akan sampai secara langsung. Insya
investasi akhirat itu lebih penting. Yuk, mau masih ada punya anak kecil, ya salah satu pondokin deh. Yatim piatu gratis banyak. Yatim piatu apa? Pondok-pondok gratis banyak. Memang agak mahal, tapi yakin Allah akan berikan rezeki dan jalan keluar. Oh ya. Mau mondokin? Anak-anak mau mondok kan nih? Saya suka ini anak-anak. Terus terang aja, banyak anak-anak sekarang mau mondok. Mondok ya? Mau pesantren? Benar? Insya Allah. Dan betapa orangnya mandiri kita. Jadi mereka begitu ditinggal orang tua yang meninggal dunia udah biasa ditinggal. Begitu jauh dari orang tua udah biasa mandiri. Alhamdulillah. Ya. Jadi kita jangan lupa berdoa. Begitu juga ketika anak kita nih. Anak kita lagi sekolah, kita jangan minta doa dulu dan hanya didoakan anak saja. Kita pun orang tua tuh doanya makbul mendoakan anaknya. Makanya ucap langkahnya orang tua hati-hati jadi doa. Dasar lu bodoh ya bodoh. Hati-hati. Ya, maka setiap malam, setiap habis sholat sebutkan doa anak-anak kita, doakan. Insya Allah jadi anak yang soleh. Yang terakhir. Janji Allah yang terakhir apa? Wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Tidaklah Allah menurunkan adab selagi kita beristighfar memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di saat-saat sekarang ini perbanyaklah kita istighfar. Istighfar. Perbanyaklah kita bacaan Al-Qur'an, terutama surat Al-Ikhlas itu sangat berharga sekali. Yang tadi saya lupa. Ketika Rasulullah mau menyulatkan karena dia punya utang, dia tidak mau menyulatin, tapi itu ada yang membayarkan. Kata malaikat, ya Rasulullah silakan sulatkan. Malaikat membayarkan. Ditanya, malaikat kenapa mampu membayarkan dia utangnya orang tersebut? Ternyata dia selama hidupnya dia selalu membacakan suratul Ikhlas. Kenapa? Kandungannya tauhid. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masa kita enggak hafal? Bukan aja hafal. Apa dia pakai kalau belajar bahasa Arab? Itu kandungannya tauhid, keyakinan kepada Allah, meminta kepada Allah semuanya. Ternyata orang yang punya utang pun dibayarkan oleh malaikat. Itu baru suratul Fatihah, apalagi amalan-amalan lainnya, ya. Mudah-mudahan pada malam hari ini pertama saya bermusibah Allah berikan kesabaran almarhum Bapak Rudi dan almarhum yang lainnya, keluarga Bapak Kurato dan keluarga yang lainnya. Mudah-mudahan pada malam hari ini mereka mendapatkan hadiah dari kita semua dan mereka akan senang, mereka mendapatkan kiriman doa dari kita semua, dan doa itulah hanya yang diperlukan oleh mereka sebagai bekal hidup, terutama di alam kubur. Maka ketika manusia kita doakan di alam kuburnya, walaupun banyak dosanya, berkat doa yang hidup anak soleh, dia bisa akan bebas dari siksa kubur, dan insya Allah ketika akhirat pun Allah ampuni dan insya Allah akan selamat di akhiratnya. Mudah-mudahan kita semua yang hadir dalam malam hari ini Allah berikan kesehatan umur panjang, selalu bersyukur kepada Allah, dalam keadaan taat beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan kita semua dimatikan dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. يا ذا الجلال والإكرام عمنا اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وبارك وسلم ورضي الله عن صحابة رسول الله من آمين ورب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا نعيم حمدا يوافي النعمة ويكافئ المزيد. يا رب لك الحمد كما ينبغي بجلالك وجهك الكريم وعلي بسلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد فلا تنظرنا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها من جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها يا الله عندك على الدرجات وتبلغنا بها الصلوات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم صل على القرآن العظيم
نبيك محمد صلى الله عليه وسلم السابلة المباركة الناجلة سمع آبائنا وأمهاتنا وجدي وجداتنا ولقرابنا ولساننا ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات كافة من مشارق الأرض إلى مغربها برها وبحرها من يمينها إلى شمال خصوصا إلى رودي بن جيلود وخصوصا إلى جيلود بن محالي وخصوصا إلى جمري بن محالي وخصوصا إلى دمن بن محالي وخصوصا إلى زالي بن محالي وخصوصا إلى سما بن درانية وخصوصا إلى سمناع بن كامل وخصوصا إلى جوليانتي بنت جيلود وخصوصا إلى جوليانتي بنت جيلود وخصوصا إلى سليل بن مداري وخصوصا إلى إبراهيم بنت بني وخصوصا إلى Mbah Sakim bin Sumrawain wa khususan ila Mbah Wariwaso bin Adam wa khususan ila Mbah Surawadin bin Adam wa khususan ila Mbah Suwardi bin Adam wa khususan ila Warbakidan bin Adam wa khususan ila Mbah Minan bin Warawasa wa khususan ila Mbah Suwana bin Dawuna Saman wa khususan ila Mbah Junaidi bin Sakian wa khususan ila Muhammad Sidik bin Karasa wa khususan ila Bapak Anum Wagiman bin Sudorajo wa khususan ila Bupaira bin Sudorajo wa khususan ila Kamila bin Kardorio wa khususan ila Samili Kardorio bin Sukaryo wa khususan ila Mbah Warwi bin Adam wa khususan ila Paimin bin Wirogimin wa khususan ila Haji Wali bin Abdorejo wa khususan ila Muhammad Rijal bin Bambang Gunarto wa khususan ila Muhammad Isa bin Bambang Gunarto wa khususan ila Siti Fatimah binti Bambang Gunarto Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha Allahumma ighfirlaha warhamha wa'afihi wa'fu anhum Allahumma la tahrimna ajrahum wa la tabqina ba'dahum waghfir lana wa lahum wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman la taj'al fi qulubina ghillan lilladhina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim ya ayyuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah adkhuli bi ibadi wadkhuli jannati Allahumma ighfir ummata sayyidina Muhammadin Allahumma arham ummata sayyidina Muhammadin Allahumma asli ummata sayyidina Muhammadin Allahumma ansur ummata sayyidina Muhammadin Allahumma inna na'udzu bika min azabil qabri wa min azabil nari jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal Allahumma ahyina bil iman wa amitna bil iman واغفرنا بالإيمان وادخلنا الجنة مع الإيمان اللهم اختم لنا بالإيمان واختم لنا بالإسلام واختم لنا لحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بها يا الله لحسن الخاتمة اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزينة في العلم وضربة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حفظ علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب اللهم تب علينا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت يا خالق الموت سميع الفضل والآباد والعقوبة برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا يا الله آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبحق الفاتحة وسر الفاتحة ولقربة الفاتحة ولشفاء الفاتحة ولمعجزة الفاتحة سبحانك الله تحية بها سلام آخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين قبول قبول demikianlah tali pada malam hari ini mudah-mudahan apa yang sampaikan bermanfaat untuk kita semua dan bila ada kekurangannya mohon kita didoakan wabillahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh